Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan nikmat Allah kita masih ditetapkan iman Islam dan masih ditetapkan sebagai hamba Allah yang bisa tetap dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah. Li'ila li kalimatillah. Pemirsa yang berbahagia, bahwa kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab besar dalam mengembangkan agama Islam sebagai agama kita yang kita cintai ini, yang harus dimulai dari diri kita masing-masing. Apa yang menjadi tanggung jawab kita adalah kita harus bisa menjaga martabat agama kita. Karena apa? Kita mengikuti Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan bahwasanya setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, akan ada Nabi yang terakhir, yaitu Ahmad atau Muhammad, yang membawakan Al-Quran sebagai panutan ajaran kita. Tentunya dengan adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi kita akan ittiba kepadanya. Kita akan mengikuti beliau sebagai panutan kita. Di antaranya adalah kita harus bisa mempertanggungjawabkan kita bahwa di dalam agama Islam ada ajaran atau syariat Islam yang harus kita tegakkan sebagai kebenaran yang hakiki atau yang mutlak. Terutama sebagai corong untuk mengembangkan kebenaran itu adalah kaula muda, sebagai generasi penerus yang harus mampu untuk menjadi corong-corong agama Islam yang akan membawa dai terbaiknya untuk mengembangkan syiar Islam di Indonesia umumnya dan di Banjarnegara khususnya. Mari kita mulai untuk bisa menegakkan kalimat-kalimat Allah dengan cara melaksanakan semua yang baik dan meninggalkan semua yang tidak baik atau yang mungkar. Kita sadari bahwasanya kita adalah manusia yang sering lalai dan sering lupa dengan syariat itu. Tapi ketika hati kita sudah tertanam kebaikan-kebaikan, hati kita sudah terbuka untuk bisa menerima kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan tetap istiqomah untuk menjaga kalimat-kalimat Allah dan kita kembangkan dalam mengembangkan dan menjaga Islam yang rahmatan lil alamin ini. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, orang muda adalah jiwa yang keras. Orang tua jiwanya adalah lemah. Apalagi anak-anak. Ini adalah tiga golongan manusia yang sebenarnya semua punya kesempatan untuk membangun kalimat-kalimat Allah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang muda itu adalah sudah lebih pada memahami benar apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita memahami benar bahwa kita adalah manusia yang punya tanggung jawab untuk menjadi corong-corong agama Islam yang harus mengembangkannya, maka kita ingat kuntum khairal umat, bahwa engkau adalah sebaik-baik untuk umat. Bagaimana caranya? Kita akan berinisiasi untuk membuka pikiran hati kita, mengembangkan ilmu yang kita dapatkan sebagai generasi muda untuk membangun bangsa dan negara, untuk membangun Islam, dan lebih-lebih kita akan memberikan pemahaman kepada mereka yang belum paham atau kurang memahami tentang ilmu-ilmu agama Islam. Ilmu itu penting bagi pemuda.
ilmu penting bagi orang tua. Pemuda lebih-lebih, orang tua sudah menghadapi kematian. Kebanyakan kalau orang tua itu adalah ilmu untuk menghadapi akhirat belaka. Tetapi kalau orang muda biasanya adalah dunia akhirat semua akan dirampasnya dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga yang terbaik adalah keduanya diraih dengan cara penuh emosional dalam mengembangkan syiar itu dan membaginya pada orang lain. Pemuda sebagai harapan bangsa tentunya punya cita-cita yang besar, apalagi pada agama kita, agama Islam yang menjadi tanggung jawab kita semuanya. Maka pemuda harus kuat, harus sehat jasmani, rohani, dan pikiran kita untuk bisa mempersiapkan yang terbaik untuk agama kita, yaitu agama Islam, rahmatan lil alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wattaqullaha mastata'tum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.